Hola Mina! Spoiler Black Clover chapter 333 sudah tersebar di internet. Tanpa lama-lama kita langsung bahas saja secara detail dalam video kali ini. Tapi saya ingatkan konten ini mengandung spoiler, jadi kalian bisa skip saja video ini jika tidak ingin kena spoiler. Judul dari manga Black Clover chapter terbaru yaitu chapter 333 adalah The Savior and the Flow of the World. Atau jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Sang Juru Selamat dan Sang Cacat Dunia. Maksudnya di sini kemungkinan besar mengacu kepada dua sosok yang dikatakan sebagai Juru Selamat atau Sang Penyelamat, dan juga seseorang yang dikatakan sebagai cacat dunia. Bisa juga dikatakan sebagai seseorang yang membuat dunia ini cacat atau rusak. Yang jadi pertanyaannya, siapa yang menyandang gelar itu? Apakah itu Asta, Lucius, atau bahkan Sister Lily? Simak terus video ini sampai akhir. Chapter kali ini dimulai dengan kilas balik singkat tentang Lucius, di mana saat itu dia terlihat sedang memandangi saudara-saudaranya yaitu Dante, Vanica, dan Zenon di kerajaan Spade. Kemudian setelah itu dia terlihat berada di sebuah tempat seperti kuil. Di sana dia sedang melihat sebuah batu yang pecah. Batu itu seperti sebuah prasasti karena terdapat tulisan di permukaannya. Di kuil itu Lucius merenung dan bertanya-tanya tentang tujuan hidupnya. Lalu dia berkata di dalam hatinya, "Aku telah banyak berpikir tentang siapa kita dan apa yang ingin kita capai." Setelah itu Lucius membaca tulisan yang ada di batu pecah tadi. Di sana tertulis, "Ikuti iblis tingkat tertinggi pengguna sihir waktu Astaroth dan temukan jawabannya." Inilah yang menjadi titik awal Lucius menjadi sosok dirinya yang sekarang. Dia mengikuti petunjuk itu yang entah siapa penulisnya. Pada awalnya Lucius hanya kehilangan jati diri dan tujuan hidup. Dia tidak mengerti apa yang harus dia lakukan di dunia, hingga akhirnya dia menemukan petunjuk yang menuntunnya kepada iblis tingkat tertinggi Astaroth. Dia pun saat itu tidak mengerti siapa dirinya, karena Lucius yang saat ini bisa dikatakan sebagai pengguna kekuatan iblis paling berbakat dalam sejarah keluarga Zogratis ternyata terlahir dengan dua jiwa dalam satu tubuh. Jadi terungkap bahwa Julius Novachrono adalah jiwa lain dari sosok Lucius. Ini pun menjawab dan mematahkan beberapa teori bahwa Julius bukanlah orang lain yang dimanipulasi, atau bukan karakter yang Lucius buat menggunakan sihir perubahan wujud. Tapi Julius adalah Lucius itu sendiri yang jiwanya hidup berdampingan dalam satu tubuh yang sama. Kasus ini memang terlihat mirip seperti William dan Patrick. Hanya saja Lucius sejak lahir sudah memiliki jiwa Julius. Akhirnya teka-teki selama masa hiatus kemarin tentang siapa sosok sebenarnya Julius terungkap dalam chapter kali ini. Kemudian kita diperlihatkan percakapan batin antara Lucius dan Julius. Lucius berkata, "Aku sudah melihatnya Julius, masa depan dan kedamaian sejati dunia ini." Tapi Julius terlihat ragu. Dia berkata, "Lucius, ini..." Lucius pun berkata lagi, "Aku pernah melihatmu mencoba menghentikanku juga. Kamu yang paling dekat denganku. Tidakkah kau mengerti?" Julius memang tidak mengerti apa yang Lucius maksud dan apa rencana Lucius. Lalu Julius bertanya, "Apa yang kamu lakukan Lucius?" Lucius menjawab, "Tidak apa-apa Julius. Aku sudah melihat semuanya. Aku bisa mencapai kedamaian dunia ini." Setelah itu kilas balik berakhir. Panel kembali memperlihatkan Asta dan Lucius. Lucius menghampiri Asta dan menghentikan waktu semua orang kecuali mereka berdua. Itu artinya Noel, Mimosa, Nero, dan Sister Lily sekarang dalam keadaan terjeda atau tidak bergerak. Tapi mungkin saja sebenarnya Lucius pun ingin menghentikan atau menjeda Asta dengan sihir waktunya. Karena saat itu terlihat Lucius ingin menyentuh dahi Asta seperti yang pernah dia lakukan kepada Damnatio. Tapi ternyata Lucius tidak bisa menghentikan waktu di sekitar Asta karena adanya anti sihir yang mengelilingi Asta. Saat itu Lucius pun mengatakan anti sihir adalah kekuatan yang menentang akal. Di sini sebenarnya Asta menyadari bahwa Lucius adalah Julius dari Ki yang dia rasakan, tapi dia tidak terlalu yakin karena Lucius tidak terlihat seperti Julius. Kemudian Asta berkata, "Kaisar sihir." "Bukan. Siapa kamu?" Asta menyadari bahwa sihir yang digunakan orang yang ada di hadapannya itu adalah sihir Kaisar Sihir Julius. Tapi sihir itu terlihat dalam skala yang besar. Asta pun menyadari bahwa ada Ki milik Lucifero di dalam tubuh Lucius. Di dalam hati Asta berkata, "Ki ini terlihat seperti miliknya." Miliknya di sini maksudnya milik Lucifero. Kemudian Lucius mengatakan bahwa dia telah mengambil dan memasukkan Lucifero ke dalam tubuhnya. Itu artinya benar di chapter kemarin Lucius memakan jantung Lucifero, sehingga dia mendapatkan kekuatan Lucifero. Di sini Asta semakin bingung. Dia bertanya, "Apa maksudmu?"
Kamu terlihat seperti kaisar sihir, tapi kamu bukan. Kamu pun terlihat seperti manusia, tapi kamu bukan. Siapa? Siapa kamu? Di mana kaisar sihir? Kebingungan Asta ini sangat wajar, karena bisa dikatakan sekarang dalam tubuh Lucius memiliki 3 jiwa, yaitu jiwa Lucius, jiwa Julius, dan jiwa Astaroth, iblis yang menjalin kontrak dengannya. Ditambah ada kekuatan Lucifero juga, dan tidak menutup kemungkinan bahwa ada sosok Beelzebub juga di dalam tubuh Lucius. Kemudian Lucius menjawab semua pertanyaan Asta. Dia berkata, "Aku adalah penyelamat dunia ini, dan Julius sudah mati." Asta pun terkejut mendengar kaisar sihir sudah mati, tapi dia tidak percaya dan tidak mau percaya bahwa kaisar sihir telah mati. Kemudian Lucius menjelaskan bahwa sebenarnya Julius memiliki misi untuk cita-cita mereka, yaitu untuk memahami kesedihan, kebencian, perselisihan, tidak ada diskriminasi, dan demi perdamaian sejati. Di sini Lucius menceritakan semua tujuannya tentang menghancurkan seluruh umat manusia dan membangun kembali kemanusiaan itu dengan sihir dari saudara-saudaranya, yaitu sihir tulang Zenon, sihir tubuh Dante, dan sihir darah Vanica, sehingga seluruh umat manusia akan menjadi setara, tidak ada diskriminasi lagi. Oleh karena itu Lucius ingin memimpin dan memerintah mereka semua sebagai kaisar sihir terakhir, sehingga tidak ada kesalahan lagi yang terjadi. Kesalahan di sini kemungkinan berhubungan dengan konflik dan peperangan di masa lalu yang dipicu oleh status, sihir, dan kekuatan seseorang sehingga terjadi diskriminasi dan perpecahan. Lucius terus saja berpidato di hadapan Asta. Dia berkata, "Jangan khawatir, aku sudah melihat semuanya, dan itu semua sesuai dengan penglihatanku. Kecuali satu hal, yaitu kamu terlahir tanpa sihir. Kamu adalah cacat di dunia ini." Menarik juga, seorang yang memiliki penglihatan tentang masa depan, di mana dia bisa tahu seperti apa masa depan yang akan terjadi, tapi dia tidak bisa melihat bahwa ada seseorang yang akan terlahir tanpa kekuatan sihir. Menurut saya ini bukanlah sebuah kesalahan dari penglihatan Lucius, karena kemampuan melihat masa depan Lucius tidak bisa diragukan lagi. Dia bahkan bisa melihat semuanya, dan itu benar-benar terjadi sesuai dengan penglihatannya. Jadi bisa saja ada suatu rahasia atau kejadian penting di balik Asta yang terlahir tanpa sihir ini, yang membuat Lucius tidak bisa prediksinya. Semoga cepat atau lambat Yuki Tabata mengungkap kenapa Asta bisa terlahir tanpa sihir. Kemudian setelah mendengar ocehan Lucius, Asta pun menanggapinya. Dia berkata, "Yang cacat di sini adalah kamu, idiot. Menghancurkan semua umat manusia. Tidak mungkin. Kaisar sihir mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan semua orang. Kaisar sihir itu tidak akan mati dengan mudah. Jadi aku akan menghentikanmu dan menyelamatkan kaisar sihir." Lucius di sini mengatakan bahwa dia lebih kuat dari Julius, tapi Asta tidak peduli. Kemudian Asta menghancurkan mantra penghentian waktu Lucius dan berkata, "Di sini dan sekarang, aku akan melampaui kaisar sihir." Hal yang diperbincangkan di chapter sebelumnya yaitu tentang simbol Lucius yang berkurang. Di chapter kali ini simbol itu terlihat penuh kembali. Kita tidak mendapatkan konfirmasi atau informasi yang lebih jelas. Apakah itu karena kesalahan dari Yuki Tabata dalam menggambar detail panel Lucius, atau itu memang ada hubungannya dengan kekuatan sihir waktunya? Semoga dalam versi lengkapnya nanti kita bisa melihat lebih jelas lagi dan menemukan jawabannya. Oke, itulah pembahasan spoiler Black Clover chapter 333. Untuk minggu depan, majalah Weekly Shonen Jump akan libur. Jadi semua series termasuk Black Clover tidak akan rilis dan akan rilis kembali 1 minggu setelahnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian update terus dengan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.